Halo pria berkelas, kenapa cinta punya kekuatan yang luar biasa? Kadang ia membuat seseorang melakukan hal-hal yang tak masuk akal, bahkan rela memberikan segalanya untuk orang yang dicintai. Dan menariknya, wanita seringkali menjadi sosok yang paling tulus dalam hal ini. Tapi, apa yang sebenarnya membuat seorang wanita mampu mencintai sedalam itu? Dan hari ini saya akan membahas 3 hal yang membuat wanita bersedia memberikan segalanya dalam hubungan. Jadi siapin kopi, kamu duduk santai dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana memahami sisi terdalam dari hati wanita. Bagaimana kepercayaan, ketulusan, dan rasa diprioritaskan mampu membuat seorang wanita memberikan segalanya tanpa pamrih. Bukan karena lemah, tapi karena cintanya begitu kuat dan penuh kasih. Inilah refleksi tentang cinta yang nyata. Cinta yang dibangun dengan rasa aman, dijaga dengan kesetiaan, dan tumbuh bersama kejujuran. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang paling memberi, tapi siapa yang paling menjaga. Saat pria mampu memahami dan menghargai cinta seorang wanita, disitulah ia menggenggam anugerah yang tak ternilai. Karena cinta sejati tidak menuntut, tidak mengikat, dan tidak memaksa. Ia tumbuh dari kepercayaan, ketulusan, dan rasa saling memahami. Yang pertama, kepercayaan yang dibangun bukan diminta. Dalam setiap hubungan, cinta selalu menjadi bahasa utama. Tapi di balik semua kata manis, perhatian, dan janji yang diucapkan, ada satu hal yang jauh lebih penting dari semuanya: kepercayaan. Seorang wanita tidak akan begitu saja memberikan seluruh hatinya hanya karena seseorang berkata, "Aku mencintaimu." Baginya, cinta bukan hanya perasaan yang hadir sesaat, tetapi tentang rasa aman yang tumbuh perlahan. Dari konsistensi, kejujuran, dan ketulusan yang terlihat dalam tindakan. Rasa aman itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dipaksakan. Ia tumbuh alami seiring waktu, seiring seorang pria menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan. Bukan hanya di saat-saat indah, tapi juga ketika badai datang. Setiap wanita memiliki kebutuhan dasar dalam hubungan, yaitu merasa aman. Aman untuk mencintai tanpa takut dikhianati, aman untuk terbuka tanpa takut dihakimi, aman untuk menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Namun rasa aman ini tidak bisa hadir dari ucapan semata. Kata-kata bisa indah, tapi jika tidak diiringi bukti nyata, maka semuanya hanya akan berakhir sebagai harapan kosong. Keamanan emosional bagi seorang wanita adalah ruang di mana dia tahu bahwa pasangannya tidak akan mempermainkan hatinya. Ia tahu, sekalipun ada perbedaan, pasangannya tidak akan pergi dengan mudah. Ia tahu, ketika ia sedang lemah, seseorang akan tetap menggenggam tangannya. Disinilah kepercayaan mulai tumbuh, bukan karena diminta, tapi karena dibangun perlahan dengan ketulusan dan tanggung jawab. Kepercayaan adalah proses. Ia tidak muncul dalam semalam, dan juga tidak bisa diperoleh hanya karena seseorang ingin dipercaya. Wanita yang pernah terluka sebelumnya seringkali datang dengan dinding pelindung di sekeliling hatinya, bukan karena dia tidak ingin mencintai, tapi karena ia ingin memastikan bahwa kali ini hatinya aman. Itulah mengapa membangun kepercayaan membutuhkan kesabaran. Dibutuhkan waktu untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya hadir karena ingin memiliki, tapi karena benar-benar ingin menemani. Kepercayaan bukan dibangun dari janji besar, tapi dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ketika seseorang menepati ucapannya, ketika dia hadir saat dibutuhkan, ketika dia tidak bersembunyi di balik alasan, saat itulah kepercayaan tumbuh tanpa harus diminta. Setiap orang punya bahasa cinta, tapi di balik itu ada bahasa kepercayaan, hal-hal yang membuat seseorang yakin bahwa cintanya aman. Bagi wanita, bahasa kepercayaan bisa sederhana, yaitu konsistensi dalam tindakan, kejujuran dalam hal kecil sekalipun, kesediaan untuk mendengarkan, bukan hanya menjawab, menghargai privasi tanpa menaruh curiga berlebihan, menunjukkan komitmen, bukan sekadar kata "aku serius". Ketika seorang wanita melihat semua itu, hatinya mulai merasa nyaman. Ia mulai percaya bahwa dia tidak sedang bermain peran dalam hubungan, tapi benar-benar dicintai dengan tulus. Dan ketika rasa percaya itu telah tumbuh, cinta berubah menjadi sesuatu yang mendalam, bukan lagi permainan perasaan, tapi sebuah ikatan emosional yang kuat.
Mengapa kepercayaan begitu penting bagi wanita? Karena bagi wanita, cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi tentang berbagi diri dengan seseorang yang tepat. Dan berbagi diri sepenuhnya berarti membuka sisi paling rentan dari dirinya. Sisi yang hanya muncul ketika dia merasa benar-benar aman. Ketika seorang wanita mempercayai pasangannya, dia akan memberikan segalanya tanpa perhitungan. Waktu, perhatian, bahkan mimpinya. Bukan karena dia lemah, tapi karena kepercayaannya memberi rasa tenang bahwa cintanya tidak sia-sia. Namun, ketika kepercayaan itu rusak, luka yang muncul tidak mudah disembuhkan. Sekali seseorang mengkhianati kepercayaan wanita, bukan hanya hatinya yang hancur, tapi juga cara pandangnya terhadap cinta. Itulah sebabnya bagi banyak wanita, membangun kembali kepercayaan setelah dikhianati bisa terasa lebih berat daripada memulai hubungan baru. Kepercayaan bagi wanita adalah bentuk penghargaan tertinggi yang bisa diberikan. Ia bukan hadiah, tapi hasil dari proses panjang dan kejujuran yang teruji. Banyak pria berpikir bahwa membuat wanita percaya adalah tentang meyakinkan dia dengan janji. Tapi kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Ia harus tumbuh bersama. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar dua arah. Ketika pria berusaha menjadi sosok yang bisa diandalkan, wanita juga belajar untuk membuka diri perlahan. Ketika pria belajar untuk sabar dan tidak menuntut, wanita akan belajar untuk mempercayai lagi. Dan ketika keduanya sama-sama menjaga komunikasi jujur dan terbuka, kepercayaan tumbuh tanpa terasa. Itu sebabnya, hubungan yang penuh cinta bukan tentang siapa yang lebih banyak memberi, tapi siapa yang lebih berani untuk jujur dan terbuka. Kepercayaan sejati tidak menuntut kesempurnaan. Ia tumbuh dari ketulusan untuk terus memperbaiki diri demi hubungan yang lebih baik. Kadang, seringkali hubungan gagal bukan karena cinta berkurang, tapi karena kepercayaan yang rapuh. Ada yang terlalu banyak menuntut keyakinan tanpa memberikan bukti, ada pula yang terlalu curiga karena luka masa lalu, hingga tanpa sadar menutup peluang untuk mencintai lagi. Padahal, kepercayaan tidak bisa tumbuh di antara rasa takut dan curiga. Jika seseorang terus menerka apakah pasangannya jujur, atau terus menguji cinta dengan drama dan manipulasi, maka hubungan akan cepat lelah. Membangun kepercayaan berarti juga berani melepaskan kontrol, berani memberi ruang bagi pasangan untuk menjadi dirinya sendiri. Berani untuk tidak tahu segalanya tapi tetap yakin bahwa cinta ini dijaga dengan baik. Ketika kepercayaan sudah menjadi fondasi, cinta berkembang dengan cara yang lebih dewasa, tidak lagi diwarnai dengan rasa takut kehilangan, tapi penuh rasa syukur karena telah menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Wanita yang merasa aman dalam kepercayaan tidak lagi mencintai karena butuh, tapi karena ingin. Dia mencintai dengan sadar, bukan karena ketergantungan emosional, tapi karena pilihan hati. Dan cinta yang lahir dari pilihan sadar, bukan dari rasa takut atau kekosongan, adalah cinta yang paling kuat. Pada akhirnya, kepercayaan bukan tentang seberapa banyak kita berbicara, tapi seberapa dalam kita menunjukkan komitmen kita. Kepercayaan yang dibangun dengan kejujuran, ketulusan, dan konsistensi akan menjadi akar yang menumbuhkan cinta yang tahan lama. Seorang wanita akan memberikan segalanya ketika ia tahu bahwa cintanya berada di tempat yang aman. Ketika ia melihat pasangannya bukan sebagai sosok yang sempurna, tetapi sebagai seseorang yang berusaha untuk tetap jujur dan setia. Karena pada akhirnya, cinta tanpa kepercayaan hanyalah emosi sesaat, tapi cinta yang disertai kepercayaan akan menjadi kekuatan yang mampu membuat dua jiwa bertahan, bahkan ketika dunia berubah arah. Yang kedua, ketulusan yang terasa, bukan sekadar ditunjukkan. Ketulusan adalah bahasa cinta yang paling universal, tapi juga yang paling sulit dipalsukan. Kata-kata bisa diciptakan, senyuman bisa dibuat-buat, tapi ketulusan selalu punya cara untuk terlihat atau justru terasa hilang. Bagi seorang wanita, ketulusan adalah sesuatu yang bisa ia rasakan tanpa perlu dijelaskan. Ia mungkin tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan logika, tapi hatinya tahu kapan seseorang benar-benar mencintai dan kapan seseorang hanya berperan sebagai orang yang mencintai. Ketulusan tidak butuh panggung besar, tidak butuh drama, dan tidak butuh pengakuan publik. Ia sederhana, tapi dampaknya dalam. Ia adalah keheningan yang menenangkan, bukan kebisingan yang meyakinkan. Ketulusan bukan tentang apa yang dikatakan, tapi apa yang dirasakan.
Wanita bukan mencari pria yang sempurna, tapi pria yang tulus. Tulus untuk hadir, meski sibuk. Tulus untuk mendengarkan meski tak selalu bisa memberi solusi. Dan tulus untuk mencintai meski tahu cinta tak selalu mudah. Ketulusan adalah tentang niat. Tentang seberapa jujur seseorang menjalani hubungan tanpa ada kepura-puraan, tanpa agenda tersembunyi, tanpa kalkulasi untung rugi. Ketika seorang pria berkata, "Aku sayang kamu," tapi tindakannya tidak mencerminkan ucapannya, wanita tidak akan butuh waktu lama untuk menyadarinya. Sebaliknya, ketika ia tidak banyak bicara tapi selalu ada di saat penting, selalu mendukung tanpa pamrih, selalu membuat pasangannya merasa dihargai, di sanalah ketulusan terasa. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang seberapa sering seseorang mengungkapkan perasaannya, tapi seberapa konsisten ia menjaga perasaan orang yang dicintainya. Setiap wanita memiliki sisi yang rapuh. Ini merupakan bagian dari dirinya yang mungkin tidak selalu indah. Ada masa lalu, ada luka, ada ketakutan yang kadang sulit dijelaskan, tapi ketika ia menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan tulus, semua itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Ketulusan memberi ruang bagi wanita untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tak perlu menutupi kekurangannya. Ia tak perlu berpura-pura kuat setiap waktu. Ia bisa menangis tanpa malu, bercerita tanpa takut dihakimi. Pria yang tulus tidak mencintai karena apa yang bisa diberikan wanita, tapi karena siapa dia sebenarnya. Dia melihat keindahan di balik kekurangan dan menghargai keberanian di balik air mata. Dan disitulah wanita mulai percaya penuh. Ketika ia tahu bahwa cintanya diterima tanpa syarat, ia akan memberi segalanya tanpa batas. Banyak orang bisa melakukan hal besar di awal hubungan, memberi hadiah, perhatian berlebih, janji setia, dan 1000 kata manis. Namun semua itu mudah pudar ketika dilakukan tanpa ketulusan. Ketulusan sejati justru terlihat dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali tanpa pamrih. Misalnya, mengingat hal kecil yang membuat pasangannya bahagia. Tidak menghilang saat keadaan sulit. Menghargai waktu, meski hanya untuk sekadar menyapa. Meminta maaf tanpa gengsi ketika salah. Konsistensi inilah yang membedakan cinta tulus dari cinta sementara. Karena cinta yang tidak tulus hanya bertahan selama semuanya mudah. Tapi cinta yang tulus tetap ada, bahkan ketika segalanya terasa berat. Wanita tidak menilai cinta dari seberapa megah momen romantisnya, tapi dari seberapa konsisten pasangannya membuatnya merasa dihargai. Bagi wanita, tindakan sederhana yang dilakukan dengan niat tulus jauh lebih bermakna daripada ucapan besar yang diulang tanpa makna. Cinta yang tulus tidak menuntut untuk selalu dibalas setara. Ia memberi karena ingin, bukan karena berharap imbalan. Ia mencintai karena merasa bahagia melihat orang yang dicintainya bahagia. Ketulusan mengajarkan arti keikhlasan, bahwa mencintai bukan tentang menguasai, tapi tentang menemani. Bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam perdebatan, tapi siapa yang lebih memilih untuk memahami. Dan ketika wanita melihat ketulusan seperti ini, ia akan melembut. Dinding emosional yang mungkin dulu ia bangun karena takut disakiti, ia perlahan runtuh. Ia tidak lagi curiga, tidak lagi cemas, karena hatinya tahu, cintanya berada di tangan yang tepat. Ketulusan dan kepercayaan selalu berjalan beriringan. Ketika cinta datang dengan niat yang tulus, kepercayaan tumbuh secara alami. Tidak ada yang perlu dipaksa, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Wanita yang merasakan ketulusan tidak akan sibuk mencari bukti cinta, karena ia bisa merasakannya dalam keseharian, dalam cara pasangannya menatap, dalam kesabaran menghadapi sikapnya, dalam perhatian sederhana yang tidak pernah absen. Ketika ia merasa aman karena ketulusan itu, wanita akan lebih terbuka, lebih komunikatif, dan lebih aktif menjaga hubungan. Ia bukan lagi seseorang yang menunggu dicintai, tapi menjadi seseorang yang juga ingin mencintai balik dengan cara terbaik yang ia bisa. Menjadi tulus dalam cinta bukan hal yang mudah. Ketulusan berarti berani tetap jujur meski tahu kejujuran kadang menyakitkan. Berani tetap memberi meski tahu tidak semua akan dibalas. Berani tetap bertahan, bukan karena tidak bisa pergi, tapi karena hati tahu. Ini cinta yang layak diperjuangkan. Namun ketulusan juga harus berjalan seimbang. Ketika seseorang terus memberi tanpa pernah dihargai, tanpa pernah dijaga, maka ketulusannya akan berubah menjadi luka. Oleh karena itu, penting untuk memberi ketulusan pada orang yang juga tahu bagaimana menghargainya. Wanita yang tulus tidak butuh balasan mewah,
Ia hanya butuh dihargai dengan kejujuran dan keseriusan. Dan ketika ia mendapatkannya, ia tidak hanya akan mencintai dengan sepenuh hati, tapi juga setia tanpa batas waktu. Di dunia yang serba cepat dan penuh kepura-puraan ini, ketulusan menjadi sesuatu yang langka. Dan karena itulah sangat berharga. Ketulusan tidak bisa digantikan oleh teknologi, tidak bisa disimulasikan oleh pesan teks atau emoji, dan tidak bisa dipamerkan di media sosial. Ia hanya bisa dirasakan melalui hati yang jujur. Cinta yang tulus tidak perlu diumumkan, karena ketenangannya sendiri sudah menjadi bukti. Dan wanita yang merasakan cinta seperti ini akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih kuat dan lebih bahagia. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena hatinya yakin, orang yang tulus tidak akan pergi tanpa alasan. Pada akhirnya, ketulusan bukan hanya tentang bagaimana kita mencintai seseorang, tapi bagaimana kita membuat orang itu merasa dicintai. Ketulusan tidak datang dari kata-kata indah, tapi dari hati yang benar-benar ingin memahami dan menjaga. Bagi wanita, ketulusan adalah bukti tertinggi cinta. Ketika ia merasakannya, ia akan memberikan segalanya. Waktunya, kesetiaannya, bahkan mimpinya. Bukan karena diminta, tapi karena hatinya percaya. Dan ketika dua orang saling mencintai dengan tulus, mereka tidak lagi berkompetisi untuk menjadi yang paling baik, tapi berjuang bersama untuk menjadi yang paling benar bagi satu sama lain. Cinta yang tulus tidak selalu sempurna, tapi selalu nyata. Ia mungkin tidak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Dan di sanalah keindahan cinta sejati benar-benar terasa, ketika dua hati bertemu tanpa kepura-puraan dan memilih untuk tetap setia apapun yang terjadi. Yang ketiga, rasa diprioritaskan dan dimengerti. Dalam hubungan yang sehat, cinta bukan hanya tentang seberapa sering seseorang berkata, "Aku cinta kamu," tetapi tentang seberapa besar seseorang merasa dilihat, didengar dan dimengerti. Bagi seorang wanita, perasaan diprioritaskan bukan soal mendapat perhatian berlebih, tapi tentang keyakinan bahwa dirinya bermakna. Ia ingin tahu bahwa keberadaannya penting, bukan sekedar tambahan dalam hidup seseorang, melainkan bagian yang sungguh diperhitungkan. Dan saat seorang wanita merasa bahwa dirinya diprioritaskan dan dimengerti, hatinya terbuka tanpa batas. Ia bukan hanya mencintai tapi juga menyatu. Karena di titik itu cinta bukan lagi tentang siapa yang memberi lebih banyak, tapi tentang dua hati yang saling menjaga dengan tulus. Banyak orang salah paham dengan kata prioritas. Menjadikan pasangan sebagai prioritas bukan berarti mengorbankan semua hal lain dalam hidup. Bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan, teman, atau mimpi pribadi. Namun, diprioritaskan berarti ada kesadaran bahwa pasangan kita penting, bahwa ia ada dalam daftar hal-hal yang ingin kita jaga dan rawat setiap hari. Bagi wanita ini bukan tentang seberapa sering pasangannya hadir secara fisik, tapi tentang seberapa besar usahanya untuk hadir secara emosional. Sebuah pesan sederhana ketika sibuk, panggilan singkat untuk memastikan dia baik-baik saja, atau sekadar mendengarkan ketika dia butuh tempat bercerita, semua itu adalah bentuk nyata bahwa ia diperhatikan. Hal kecil tapi maknanya besar. Karena bagi wanita, perhatian yang konsisten jauh lebih bernilai daripada janji besar yang jarang ditepati. Ketika seorang wanita tahu bahwa dirinya penting, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia mulai merasa aman. Dan rasa aman ini adalah kunci untuk membuat hubungan berkembang secara sehat. Wanita yang merasa diprioritaskan tidak lagi takut untuk terbuka, tidak lagi menahan perasaannya, dan tidak lagi ragu untuk jujur. Ia tahu bahwa pasangannya bukan hanya mendengarkan untuk membalas, tapi mendengarkan untuk memahami. Rasa aman ini menciptakan keintiman emosional, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar kedekatan fisik. Di situ cinta tumbuh bukan karena paksaan, tapi karena rasa nyaman yang saling ditumbuhkan. Karena sebenarnya, wanita tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa dicintai. Ia hanya butuh keyakinan bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan itu. Salah satu bentuk tertinggi cinta adalah menerima seseorang apa adanya. Bagi wanita, perasaan dimengerti berarti pasangannya tidak berusaha mengubah dirinya menjadi sosok lain, tapi mau memahami mengapa ia seperti sekarang. Ketika seorang pria mencoba memahami dunia batin pasangannya, bukan hanya reaksinya, tapi alasannya, wanita akan merasa dihargai. Misalnya ketika dia marah bukan karena hal sepele, tapi karena merasa tidak didengarkan. Atau ketika dia diam bukan karena acuh,
tapi karena sedang menenangkan pikirannya. Pria yang bisa memahami hal-hal seperti ini tanpa menghakimi, memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh lebih dalam. Sebab pada dasarnya, setiap wanita ingin dicintai tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak tentang mengapa dirinya begini. Ia ingin seseorang yang bisa membaca lewat diamnya, memahami lewat tatapannya, dan menenangkan tanpa harus bertanya terlalu banyak. Ketika ia menemukan cinta seperti itu, ia tidak hanya merasa dicintai, tapi juga dipahami dan diterima sepenuhnya. Banyak pria berpikir bahwa membuat wanita bahagia harus dengan hal besar, hadiah, kejutan, atau rencana megah. Padahal, seringkali yang paling diingat oleh wanita adalah gestur kecil yang dilakukan dengan hati, mendengarkan tanpa menginterupsi, mengingat hal-hal kecil yang dia ceritakan, mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal sederhana. Menanyakan kabar bukan karena kewajiban, tapi karena peduli. Menatap mata dan benar-benar hadir, tanpa terganggu oleh ponsel. Hal-hal seperti ini membuat wanita merasa bahwa dirinya dilihat. Ketika ia merasa dilihat, ia juga akan lebih terbuka. Ketika ia merasa didengar, ia akan lebih jujur. Dan ketika ia merasa dimengerti, ia akan lebih setia. Gestur kecil yang dilakukan secara tulus, seringkali memiliki dampak lebih besar daripada tindakan besar yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Di sisi lain, ketika seorang wanita mulai merasa tidak lagi menjadi prioritas, perasaannya berubah perlahan. Ia mulai diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah menjelaskan. Ia juga akan mulai menjaga jarak, bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak ingin terus merasa diabaikan. Wanita tidak marah ketika pasangannya sibuk. Ia hanya kecewa ketika sibuk dijadikan alasan untuk tidak lagi ada waktu untuknya. Dan di sanalah cinta mulai memudar, bukan karena berkurang, tapi karena kehilangan arah. Hubungan tanpa rasa prioritas akan membuat salah satu pihak merasa sendirian, meski secara teknis mereka masih bersama. Padahal, yang paling diinginkan seorang wanita bukan sekedar bersama, tapi bersama dalam perhatian. Cinta bukan hanya tentang menyenangkan hati pasangan, tapi juga tentang memahami kebutuhan emosional dan mentalnya. Karena setiap wanita punya cara berbeda untuk merasa dicintai. Ada yang butuh didengarkan, ada yang butuh ditemani, ada yang butuh diyakinkan dengan tindakan. Pasangan yang peka akan berusaha mengenali hal ini. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus memeluk, kapan harus berbicara lembut. Ia tidak berusaha menjadi sempurna, tapi selalu berusaha untuk hadir dengan kesadaran penuh. Ketika pria memahami kebutuhan emosional pasangannya, hubungan menjadi lebih dalam dan tenang. Karena cinta yang saling memahami adalah cinta yang matang. Tidak lagi bergantung pada perasaan sesaat, tapi pada rasa saling menghargai. Ketika dua orang saling memahami dan saling memprioritaskan, cinta berubah bentuk. Ia bukan lagi sekedar aku mencintaimu, tapi aku ingin menjagamu. Menjaga bukan berarti mengekang, tapi memastikan pasangan tetap tumbuh dalam kebahagiaan dan keseimbangan. Menjaga berarti hadir bukan hanya di saat senang, tapi juga di saat lemah. Menjaga berarti mau mengerti, bukan sekedar ingin dimengerti. Wanita yang merasa dijaga akan menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan juga lebih setia. Ia tidak perlu meminta perhatian, karena tahu hatinya sudah berada di tempat yang aman. Dan ketika wanita merasa demikian, ia akan memberikan segalanya, bukan karena diminta, tapi karena cinta itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan pada akhirnya, rasa diprioritaskan dan dimengerti adalah inti dari hubungan yang sehat dan bertahan lama. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang lebih mencintai, siapa yang lebih berkorban, atau siapa yang lebih dominan. Cinta sejati adalah tentang dua hati yang sama-sama ingin memahami dan menjaga. Ketika wanita merasa dirinya penting dan dipahami, ia tidak hanya akan mencintai balik. Ia akan menjadi rumah yang menenangkan bagi pasangannya. Dan disitulah hubungan berubah dari sekadar bersama menjadi berarti. Karena cinta yang membuat kita merasa diprioritaskan dan dimengerti adalah cinta yang tidak hanya mengisi hari, tapi juga menumbuhkan jiwa. Ia bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tapi dua jiwa yang saling menguatkan dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Dan jika kamu sudah menemukan cinta seperti itu, jagalah. Karena di dunia yang serba cepat dan penuh kepura-puraan ini, rasa diprioritaskan dan dimengerti adalah bentuk kasih yang paling tulus dan juga yang paling langka.
Cinta memang seringkali membuat manusia bertindak di luar logika. Ia bisa membuat seseorang tersenyum di tengah kesedihan, bertahan meski disakiti dan percaya meski pernah dikhianati. Namun, cinta yang sejati tidak tumbuh dari rasa takut kehilangan, melainkan dari kepercayaan dan ketulusan yang saling dijaga. Ketika dua hati saling mempercayai, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ketika ketulusan menjadi dasar, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Dan ketika masing-masing merasa diprioritaskan dan dimengerti, cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan rasa cemas, melainkan dijalani dengan rasa syukur. Dalam hubungan yang sehat, cinta bukan tentang hitung-hitungan siapa yang memberi lebih banyak. Cinta bukan juga tentang siapa yang lebih butuh, siapa yang lebih sabar atau siapa yang lebih berkorban. Cinta sejati adalah tentang dua orang yang sama-sama ingin menjaga dan membahagiakan satu sama lain. Ketika wanita mencintai, ia mencintai dengan seluruh dirinya. Ia memberikan perhatian, kesetiaan, dan pengorbanan, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia memiliki hati yang begitu kuat. Wanita yang benar-benar mencintai tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir dengan emosi dan jiwa yang penuh. Ia rela menunggu, memaafkan, bahkan menahan diri. Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena percaya bahwa cintanya layak diperjuangkan. Dan bagi pria yang bisa memahami kedalaman cinta seperti itu, yang mampu menjaga kepercayaan dan menghargai ketulusan, maka ia telah menerima anugerah yang sangat langka. Cinta yang indah bukan hanya soal perasaan, ia adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga hati pasangan agar tetap aman. Tanggung jawab untuk tetap jujur, bahkan saat kenyataan tidak menyenangkan. Tanggung jawab untuk terus hadir, bahkan ketika hubungan sedang diuji. Pria sejati bukan dia yang membuat wanita jatuh cinta, tapi dia yang mampu membuat wanita merasa aman setelah jatuh cinta. Ia tidak harus sempurna, tapi harus bisa dipercaya. Tidak harus selalu benar tapi mau memperbaiki diri. Tidak harus selalu kuat, tapi tahu kapan harus melindungi. Karena bagi wanita cinta bukan tentang kata-kata manis, tapi tentang perasaan bahwa dirinya tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan ketika seorang pria mampu menjadi tempat pulang yang aman bagi wanita yang mencintainya, maka cinta itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Cinta yang dibangun di atas kepercayaan tidak mudah runtuh, karena fondasinya kuat. Cinta yang dijalani dengan ketulusan tidak mudah hilang, karena hatinya jujur. Dan cinta yang tumbuh dari rasa saling memahami akan terus berkembang, karena di dalamnya ada kedewasaan. Wanita tidak memberikan segalanya karena ingin dikasihani, tapi karena hatinya tahu bagaimana cara mencintai dengan benar. Ia memberi bukan untuk mendapatkan balasan, tapi karena dalam memberi itulah ia merasa hidup. Namun, di balik itu semua, ia juga butuh seseorang yang tahu cara menjaga, bukan menyia-nyiakan. Butuh seseorang yang tidak hanya mencintai saat mudah, tapi juga tetap bertahan saat sulit. Karena cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang belajar mencintai seseorang dengan cara yang sempurna. Cinta yang tulus tidak pernah melemahkan siapapun. Justru cinta membuat seseorang lebih berani, lebih sabar, dan lebih bijak. Cinta yang benar menguatkan, bukan melemahkan. Menyembuhkan, bukan melukai. Ketika seorang wanita mencintai dengan sepenuh hati, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan paling lembut yang dimiliki manusia. Dan ketika seorang pria mampu menghormati dan menjaga cinta seperti itu, maka keduanya akan menjadi pasangan yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling menumbuhkan. Pada akhirnya, cinta yang sejati bukan tentang bagaimana kamu memulai hubungan itu, tapi tentang bagaimana kamu memeliharanya dengan kesadaran, kejujuran, dan kasih yang tulus. Cinta yang dijaga dengan kepercayaan dijalani dengan ketulusan, dan dihidupi dengan rasa saling memahami akan menjadi cinta yang tidak pernah pudar, bahkan oleh waktu, jarak, atau perubahan apapun. Jika kamu percaya bahwa cinta sejati dibangun dari kepercayaan dan ketulusan, bantu sebarkan pesan ini. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar mencintai dengan cara yang benar. Tulis di kolom komentar. Cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau saling menjaga.